Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di podcast kita di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AIN Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kehadiran tamu yang istimewa, Mbak Thalis gitu ya. Jadi mahasiswa kita yang sekarang ini masih di semester 2 ya, Iya. di jurusan S1 Administrasi Publik. D3, Maaf, D3 D3. Administrasi Publik ya. Dan ini kita tahu ini program yang luar biasa, Diploma 3, karena kalau kita search di internet, program Diploma 3 Administrasi Publik adalah program yang sangat spesifik dan ini menjadi daya tarik. Nah, hari ini kita mengulas berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait dengan Mbak Thalis. Mungkin sebelumnya Mbak Thalis bisa cerita dulu perkenalan buat teman-teman yang ada di pemerintah. Perkenalkan, nama saya Salisa Brina. Saya dari semester 2. Saya berasal dari Medan. Lebih tepatnya itu di Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara. Dulu saya SMA di SMA Negeri 19 Medan. Mungkin pengalaman waktu SMA saya pernah menjadi ketua MPK dan aktif juga di Paskibra. Dari SMP juga sebenarnya Paskibranya aktifnya. Lalu mungkin itu aja Pak. Oke, baik. Yang luar biasa Mbak Thalis ini juga merupakan salah satu mahasiswa KIP kita dan sudah dinyatakan diterima gitu ya. Mungkin bisa cerita terkait dengan proses kok tertarik di kampus TIAN yang jauh dari Medan gitu. Ya, kebetulan ada di cutting semester 4 itu teman saya, namanya Rika, kata Rambe. Dan saya tahu kampus ini juga dari dia kebetulan. Kemarin itu saya mungkin dulu kan gap year ya, jadi masih bingung gitu mau di kampus di mana gitu kan. Terus udah nyoba juga kan di PTN segala macam, terus nggak keterima juga. Dan kemarin ditawari di sini gitu Pak sama Rika, daftar sini aja nggak apa-apa karena Rika kebetulan juga penerima KIP dan saya tertarik gitu kan di sini bisa menerima KIP gitu kan. Jadi saya daftarnya online. Kemudian ada tes online-nya juga, tes TPA gitu. TPA ya. Kemudian setelah itu saya di wawancara, ada wawancara ke kampus. Dan kebetulan sebenarnya KIP saya tidak lolos, Pak. Oh, gitu. Awalnya saya KIP-nya tidak lolos. Saya dulu daftar S1, yang pilihan pertama, pilihan keduanya D3. Kemudian karena tidak lolos, ditawari dari kampus ada beasiswa murni. Kebetulan saya memang yatim piatu, jadi beasiswa murni itu untuk anak yatim piatu gitu kan, anak yatim atau piatu. Jadi karena ngelihat ya udah dah, karena beasiswa murni kan cuma nggak bayar kan Pak. Jadi kalau bayar pun sebenarnya mungkin bisa tapi agak susah gitu kan Pak. Jadi ya udah terima aja kata kakak kan, D3-nya nanti kalau masalah S1-nya nanti aja itu lanjutnya, kalau ada rezeki pasti bakal bisa gitu kan. Jadi ya udah terima aja beasiswanya kata kakak gitu kan. Udah saya terima dan setelah sudah masuk berapa bulan di kampus ada pengumuman Bu Anggi ngasih kalau katanya kampus ada kuota tambahan 5 orang KIP skema satunya. Nah kebetulan saya termasuk 5 orang itu. Nah, makanya sekarang saya penerima KIP gitu Pak. Oke, baik. Soal luar biasa. Jadi pengalaman awalnya masuk pendaftaran KIP karena di sini ada ujian saringan dan seterusnya, kebetulan masuk di cadangan begitu. Dan kemudian kita juga di kampus kita ada beberapa beasiswa, jadi baik beasiswa yayasan maupun pihak ketiga. Dan alhamdulillah ini Mbak Thalis bisa masuk dan kemudian bisa ongoing ada pembukaan kembali gitu ya. Oke, baik, ini satu perjuangan yang luar biasa, artinya ketika harapan pertama itu tidak diterima, kemudian ternyata masih dibuka kembali KIP yang kedua gitu ya. Kemudian setelah masuk jadi mahasiswa, kebetulan ini baru semester 2, ikut kegiatan apa Mbak Thalis? Kalau organisasi saya masuk di LPM,
sama DPM juga. Oke, baik. Dari masuk di organisasi itu, pengalaman yang menarik dari Mbak Salis, kira-kira bisa hubungannya dengan dulu di SMP, SMA kan ikut organisasi. Apakah di mahasiswa juga bisa mengembangkan diri terkait dengan ikut di lembaga mahasiswa itu? Iya. Pengalamannya lumayan luar biasa ya Pak, karena kan kebetulan saya masih semester 2, tapi kemarin saya dikasih tanggung jawab sebagai sekretaris jenderal di DPM gitu. Dan bahkan sebelumnya tuh sebenarnya semester 2 tidak boleh untuk jadi posisi itu, dan kebetulan saya diamanahkan dan dikasih kepercayaan sama kakak tingkat kemarin untuk menjadi sekretaris jenderal gitu Pak. Oke, baik. Jadi dari pengalaman menjadi organisasi, harapan ke depan yang mungkin barangkali Mbak Salis bisa harapkan seperti apa gitu? Lebih ke relasi Pak, relasi juga kan sangat penting. Jejaring gitu ya? Iya. Karena mungkin nanti kan setiap program kerja di DPM atau LPM kan ada studi banding segala macam, itu kan bisa buat relasi ke kampus-kampus lain gitu kan. Jadi mungkin relasi sih Pak yang saya harapkan gitu. Iya. Terkait dengan ekspektasi ya, karena jauh-jauh dari Medan kemudian ke kampus kita gitu. Menurut Mbak Salis, ekspektasi ketika mendaftar di sini dengan kenyataan kuliah gimana Mbak Salis? Sebenarnya prodi ini saya sama sekali tidak tahu gitu Pak. Ada awalnya prodi gitu ini, ya. Ya. Dan setelah masuk dan belajar dalam 2 semester ini, menurut saya sebenarnya prodi ini tuh sangat bagus gitu Pak. Betul. Karena benar-benar kami dilatih untuk semua hal gitu. Bahkan bukan tentang administrasi doang, kami belajar tentang kearsipan, terus belajar tentang manajemen juga kami belajar, ekonomi juga kami ada belajar, nanti mungkin kami bakal belajar statistika, akuntansi juga kami belajar gitu. Bukan cuman khusus tentang administrasi doang gitu. Jadi menurut saya sangat bagus sih. Saya dulu tidak pernah membayangkan bakal masuk di ini, tapi mungkin Allah punya rencana lain gitu kan ya. Inilah rencana yang luar biasa Allah berikan kepada saya gitu. Dan kita juga mungkin Mbak Salis di semester 2 sudah merasakan ada muatan lokal terkait dengan praktek teknologi ya. Dan sekarang kalau nggak salah baru ke aplikasi komputer perkantoran dasar ya. Jadi di situ bagaimana belajar terkait dengan apa saja sih belajar di situ? Ya, kebetulan Pak Daris pengampunya. Jadi kami belajar tentang, barusan aja kami belajar tentang mengetik 10 jari. Nah, karena mengetik 10 jari itu sangat penting ya Pak, ternyata Pak. Sangat susah sebenarnya. Tapi itu sangat ditekankan oleh Pak Daris untuk kami bisa mengetik 10 jari. Iya, Pak. Baik. Jadi di gambaran kita bahwa di kampus kita ini terutama untuk prodi diploma 3 itu memang ada muatan lokal yang menjadi perkembangan kita, bagaimana kita menyelenggarakan ilmu praktik, jadi terkait dengan mata kuliah yang hubungannya dengan teknologi informasi. Jadi ada di semester 2 nanti kita ketemu aplikasi komputer perkantoran dasar, yaitu nanti kita belajar bagaimana menata dokumen, layout dokumen, kemudian tuntutan juga bagaimana kita belajar nanti data-data numerik, pengolahan data di base Excel. Dan memang awalnya mungkin barangkali mahasiswa sudah biasa, tetapi pengen kita derajatnya lebih expert gitu ya. Dan kita juga melatih mahasiswa untuk bisa mengetik 10 jari buta gitu ya. Ini memang suatu tantangan yang luar biasa gitu ya. Karena memang yang memang awalnya agak susah gitu, sulit gitu, tapi lama-kelamaan akan terbiasa untuk bisa melakukan hal tersebut. Karena tuntutan di luar sana ketika kita punya value itu akan sangat menjadi nilai tambah yang luar biasa. Terutama berbagi pengalaman teman-teman yang diploma ketika nanti di semester akhir itu kan ada magang gitu ya. Itu banyak mahasiswa kita ketika dinilai oleh stakeholder di sana, tempat magang itu dirasa kecakapannya bagus, itu biasanya tidak menunggu lama setelah selesai magang dia akan diwawancarai untuk teken kontrak untuk bisa jadi mengisi lowongan kerja di situ. Ini luar biasa. Artinya pengalaman ini kita coba sampaikan kepada masyarakat bahwa memang
mahasiswa punya peluang yang lebih besar ketika mereka menguasai teknologi di situ. Nah, nanti di semester berikutnya ketemu lagi insya Allah nanti ada materi aplikasi komputer perkantoran lanjut. Kita akan belajar bagaimana mendesain PowerPoint kelas dunia gitu ya. Kemudian kita juga belajar database di aplikasi, bahkan nanti di semester akhir itu kita juga akan belajar di aplikasi sistem informasi. Jadi teman-teman mahasiswa kita bawa supaya terbiasa dengan sistem database, supaya nanti ketika mereka masuk di dunia kerja itu sudah tidak terlalu kaget gitu ya. Apalagi ini diploma nih. Diploma ini memang unsur skillnya, knowledge-nya juga harus banyak gitu ya. Nah, kita pupuk, kita sampaikan materi-materi yang kiranya nanti akan digunakan oleh masyarakat di situ, terutama untuk dunia kerja. Oke, tadi udah kita cerita tentang ekspektasi. Namanya di lab sudah representatif gitu ya, sudah ada 40 PC yang representatif dan kemudian untuk bisa melakukan praktek di situ. Nah, kemudian ada mungkin barangkali relevansi terkait dengan minat dan bakat nih. Tadi kan sudah masuk di beberapa organisasi mahasiswa ya, di UKM dan di DPM. Itu kira-kira kalau Anda lihat untuk kesesuaian dengan minat dan bakat Anda, kira-kira sudah nyambung atau belum tuh? Iya juga ya. Kalau ditanya itu mungkin minat belum sih Pak, tapi menurut Salis, minat Salis itu bukan untuk pekerjaan tetap gitu Pak. Jadi mungkin ini jalan memang untuk pekerjaan yang bakal Salis cari, tapi kalau minat itu mungkin lebih ke untuk sampingan atau apa aja, hobi aja Pak gitu. Baik. Terus kalau proyeksi ke depan gitu, ini kita kan belajar di administrasi publik ya. Kira-kira nyambung nggak nanti cita-cita harapan Mbak Salis gitu? Pokoknya saya pengen jadi ASN nih, gitu kayaknya cocok. Gimana Mbak Salis? Udah ada sih Pak, udah ada bayangan kayak karena udah terlanjur di sini gitu kan, udah mungkin saya kebetulan kan ayah dulu kan di PTPN 3 kan, BUMN perkebunan gitu kan Pak. Jadi menurut saya mungkin bisa di situ yang bagian administrasi kan pasti ada gitu. Jadi kayak ya insya Allah semoga dilancari, mungkin bisa ada kesempatan untuk di PTPN 3 gitu Pak. Jadi peluang karirnya kayaknya administrasi publik ini cocok untuk kita ke depan gitu, kita tekunin ya. Dan saya pikir juga relevan ketika materi-materi kuliah yang kita sampaikan dari beberapa dosen, dan kita tahu bahwa dosen-dosen kita rata-rata sudah semua di S2 dan lulusan UGM dan beberapa PTN di tempat kita. Saya pikir bisa memberikan suasana yang akademik yang bagus gitu ya. Karena kita tahu bahwa diploma 3 ini sudah prodi yang langka gitu. Jadi kalau spesifik ketika serapannya bagus dan itu mahasiswa ataupun nantinya jadi alumni itu akan terserap bagus di dunia kerja. Kemudian ini kesiapan untuk pernyataan terakhir nih. Ke depan itu kan tantangannya luar biasa itu ya. Di mana kita persaingan luar biasa terkait dengan tenaga kerja dan seterusnya. Nah, walaupun ini baru semester 2 nih ya, sebenarnya cocoknya nanti ditanya di semester yang ke-4 atau ke-6 gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kira-kira dengan Anda mungkin Mbak Salis kan sudah baca kurikulumnya, sudah belajar nanti di semester akhir kayak apa, itu kita kira-kira kesiapan dan tantangan ke depan tuh kira-kira optimis bisa masuk dunia kerja gitu nggak kira-kira? Kalau kemarin kan kayak ada Pak Kus gitu kan, cerita tentang kayak mana nanti kami gitu ke depannya. Kalau didengar-dengar sih ya semoga aja mungkin peluang kami juga besar gitu Pak di dunia kerja gitu Pak. Karena kan di 3 kata Pak Kus juga katanya yang di 3 cuma di sini atau gimana gitu Pak. Nah, gitu. Jadi menurut saya kalau skill kami juga setelah lulus di sini juga bagus, mungkin kalau kerja mungkin pasti bakal bisa bertarung dengan yang lain-lain. Oke, baik. Dan kita juga tahu bahwa kita berbagi pengalaman juga dari alumni-alumni kita terkait dengan alumni yang sudah lulus diploma 3, itu serapannya juga luar biasa dan mereka mempunyai knowledge ataupun skill yang luar biasa sehingga mereka bisa bersaing dengan beberapa kampus yang lain.
Dan setahu saya kita bisa pertahankan hal ini dan kita juga maksimalkan kemampuan mahasiswa kita. Mungkin itu saja yang kita bisa diskusikan kesempatan ini ya. Terima kasih Mbak Salis dan kita berdoa moga-moga nanti Mbak Salis dimudahkan belajarnya, kemudian bisa lulus tepat waktu nih yang pentingnya. Dan kemudian bisa sesuai dengan harapan dan cita-cita Mbak Salis ya, terutama bisa memperoleh pekerjaan yang menjadi harapan Mbak Salis. Oke, demikian pertemuan podcast kita yang kita sekali lagi hadiran mahasiswa kita dan kita berharap informasi ini bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih, selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.